Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Alif Putra dari Teknik Elektro Universitas Nusa Putra kelas 20A. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakterisasi sensor di virtual lab seperti ini ya. Langsung saja. Di sini ada berbagai macam sensor ya. Di antaranya ada RTD, biosensor, capacitive level probe, karakteristik LVDT, desain rate and typical application, simulasi of the performance of the signal sensor, karakter strain gauge sensor, karakteristik temperatur sensor. Baik, kita yang pertama saja ke karakteristik RTD. Ya, yang pertama ini adalah penjelasannya, ini teorinya, kita ke teori. Baik, suhu berhubungan dengan temperatur ya. Suhu adalah ukuran panas rata-rata atau energi termal dari partikel dalam suatu zat. Karena ini adalah pengukuran rata-rata, ini tidak bergantung pada jumlah partikel dalam suatu benda. Dalam arti itu tergantung pada ukurannya. Misalnya suhu satu cangkir berisi air bersih mendidih sama dengan suhu satu panci berisi air mendidih. Sekalipun pot besar itu jatuh lebih jauh dari cangkirnya dan memiliki jutaan yang lebih banyak molekul air, satuan dasarnya adalah T. Dalam sistem satuan internasionalnya adalah SI, dan dalam SI tersebut ada Kelvin, dan satuan suhu yang sering digunakan adalah Celsius dan juga Fahrenheit atau disingkat derajat C dan derajat F. Resistensi listrik, hambatan listrik suatu benda ya adalah ukuran pertentangannya terhadap aliran arus listrik untuk berbagai macam bahan dan kondisi. Hambatan listrik tidak bergantung pada jumlah arus yang melalui atau perbedaan potensial tegangan melintasi benda. Itu berarti resistansi R adalah konstanta untuk suhu dan material yang diberikan, seperti ini itu. Nah, ini contoh gambarnya ya. Detektor suhu RTD sesuai dengan namanya merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dengan menghubungkan resistansi dengan suhu. Sebagian besar elemen RTD terdiri dari kawat melingkar halus yang dililitkan di sekitar inti keramik atau kaca. Unsur RTD terbuat dari logam murni seperti yang disebutkan di bawah ini ya, seperti ini. Sifat material yang dimiliki perubahan resistansi yang dapat diprediksi seiring perubahan suhu digunakan untuk menentukan suhu. Bahan-bahan yang digunakannya ada platinum, nikel, tembaga, bako, dan tungsten. Nah, ini adalah grafiknya ya, seperti ini. Ini rumus-rumusnya juga ada di sini lengkap semua. Nah, seperti ini. Kita langsung saja ke simulator. Untuk mengetahui bagaimana cara kerjanya ya. Mari kita mulai materialnya. Kita bisa memilih di sini mau platinum, mau copper, mau nikel, mau bako ya. Kita pilih platinum saja. Nah, di sini ada value-nya adalah 0,00385 dengan temperatur range minus 200 sampai dengan 850. Kita pilih ininya menjadi 100.
outputnya misal kita memilih 50 saja ya, kita next, kita get temperatur, maka hasilnya adalah 526 derajat celcius ya kalau dari platinum, dan hambatan resistensinya adalah 100, maka hasilnya adalah 526 derajat celcius. Baik, kita ke jenis sensor yang kedua. Nah, simulate the performance of biosensor ya. Kita langsung ke teori saja. Anda juga bisa tadi ketinggalan ya, Anda juga bisa melihat video dari sini jika ingin lebih jelasnya lagi, tersedia. Nah, seperti ini, tinggal dilihat saja. Kita ke teori langsung. Simulasi kinerja biosensor. Nah, seperti ini. Denyut nadi adalah kecepatan detak jarak jantung manusia. Denyut nadi juga bisa disebut dengan heart rate, yaitu beberapa kali jantung berdetak setiap menit atau BPM. Menghitung denyut nadi merupakan cara sederhana untuk mengetahui seberapa cepat jantung berdetak. Namun ritme dan kekuatan detak bisa diperhatikan, serta apakah pembuluh darah atau darah terasa keras atau lunak, seperti itu. Nah, ini measure-nya, pertimbangan desainnya seperti ini. Pengukuran, ada dua pendekatan untuk mengembang probe untuk mengukur denyut nadi. Yang pertama adalah transmitansi, yang kedua adalah reflektansi. Perbedaannya terletak di antara elemen-elemen di dalam probe ditempatkan ya, seperti itu. Ini kalau transmitasi seperti ini, kalau relektansi seperti ini perbedaannya. Jaringan yang akan dicitrakan biasanya jari atau telinga disisipkan di antara keduanya. Pada probe reflektansi memiliki LED dan fotodioda di sisi yang sama. Itu harus ditempatkan di atas titik tulang di bawahnya. Bawah pinggir berarti ya. Jadi antara detektor dan LED itu dihubungkan bersamaan gitu. Kalau di transmitasi dipisahkan, bahkan dijauhkan, seperti itu. Pertimbangan desainnya seperti di bawah ini ya. Tuh. Artefak gerak merupakan masalah utama yang diamati akibat pergerakan otot pasien. Ini menginduksi pulsa palsu yang mirip dengan pulsa sebenarnya. Yang kedua, gangguan optik. Nah, ini yang kedua adalah gangguan optik. Semua monitor denyut nadi dapat dipengaruhi oleh sumber cahaya eksternal yang terang. Untuk mencapai pengukuran yang akurat, sumber potensial gangguan optik harus dikontrol. Tiga adalah pengaruh suhu ya, effect of temperature. Suhu mempengaruhi panjang gelombang puncak, lebar garis spektral, dan daya keluaran LED. Dalam sumber cahaya putih berbasis LED, hal ini dapat mengakibatkan perubahan pada koordinat warna, temperatur warna, indeks rendering warna, dan efisiensi bercahaya. Kita langsung saja ke simulasinya di atas. Tadi kita hapus dulu. Nah, seperti ini ya contohnya, bisa dilihat. Nah,
misalnya kita mau speed RPM selama 1 ya, kita start, maka denyut nadinya berjalan seperti ini, BPM nya 60 ya, detik berarti. Nah seperti ini simulasinya. Ini akan berputar sampai sini dengan waktu yang telah ditentukan. Ini jam kita ya, jam 11:11 menit. Nah ini untuk sekonnya kita tunggu dulu sampai 0, berjalan mundur 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 19, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah maka titik temunya ada di sini ya, seperti itu. Kita ke yang ketiga saja sekarang. Pengukuran level dalam tangki menggunakan probe. Kita lihat menggunakan probe level tipe positif. Nah ini yang ketiga. Nah ini teorinya ya. Pengukuran level dalam industri, cairan seperti air, bahan kimia, dan pelarut digunakan dalam berbagai proses. Sensor level mendeteksi level zat seperti cairan, slurry, material granular, dan bubuk. Zat yang akan diukur bisa berada di dalam wadah atau bisa dalam bentuk aslinya, misalnya sungai atau danau. Pengukuran level juga berupa nilai kontinu atau poin. Nah, kriteria sensor meliputi fase fisik, cair, padat, atau hancur. Kedua, temperatur. Ketiga adalah tekanan atau vakum. Selanjutnya ada kimia. Selanjutnya konsta, dielectric medium, densitas, berat jenis medium, ada agitasi atau aksi, kebisingan akustik atau listrik, getaran, kejutan mekanis, dan yang terakhir adalah ukuran dan bentuk tangki atau tempat sampah, seperti itu. Nah, dari sudut pandang penerapan, pertimbangannya adalah pertama adalah harga, yang kedua akurasi, yang ketiga tingkat merespon, selanjutnya ada kemudahan kalibrasi, ukuran fisik dan pemasangan instrumen, pemantauan atau kontrol tingkat kontinu atau diskrit. Yang terakhir adalah yang selanjutnya adalah dalam metode langsung seperti ini ya. Level ditunjukkan secara langsung dengan alat mekanis sederhana. Pengukurannya tidak dipengaruhi oleh perubahan kepadatan material. Beberapa contohnya adalah mencelupkan tongkat, pita ketahanan, slat glass, mengapung, ultrasonik, dan juga radar. Seperti itu. Berikutnya, dalam metode tidak langsung, ada level diubah dalam sinyal terukur menggunakan transducer yang sesuai. Perubahan material mempengaruhi pengukuran. Faktor korektif yang digunakan dalam mengkalibrasi ulang instrumen. Beberapa contohnya adalah yang pertama adalah metode kepala hidrostatis, sel beban, kapasitansi, konduktivitas. Seperti itu. Ini gambarnya ya. Seperti ini. Ada air itu udara maksudnya. Ini ada udara, ada non konduktif, installing medium, ada metal tank well, dan juga pipa masuk dan pipa probe. Kita ke simulasi saja.
Kita lanjut ke simulasi. Sedang loading ya.